Hai, Anda orang-orang baik dan hebat. Ketemu dengan saya lagi, Arianti Alfian Rusid. Kali ini saya akan bahas perihal ada dua framing terhadap ijazah Jokowi. Framing positif dan framing negatif. Ini saya akan bahas dari latar belakang pendidikan saya, salah satunya di bidang hukum, kemudian psikologi, dan juga magister komunikasi. Untuk framing positif, tujuannya adalah untuk membela dan memperkuat kepercayaan publik terhadapnya. Contoh, framing positif meliputi menekankan proses verifikasi yang telah dilakukan. Framing ini berfokus pada proses verifikasi yang telah dilakukan oleh lembaga resmi seperti UGM dan menekankan kredibilitas lembaga tersebut. Ini bertujuan untuk meyakinkan publik bahwa isu tersebut telah diverifikasi dan tidak ada bukti pemalsuan. Kemudian menunjukkan konsistensi rekam jejak Jokowi. Framing ini menghubungkan keberhasilan dan prestasi Jokowi selama memimpin dengan integritasnya. Argumennya, jika Jokowi berhasil memimpin dan membawa kemajuan, maka tidak mungkin ijazahnya palsu. Ini mencoba untuk membangun kepercayaan publik berdasarkan prestasi, bukan hanya dokumen. Kemudian menggunakan bahasa yang tenang dan faktual. Framing positif menggunakan bahasa yang tenang, objektif, dan didasarkan pada fakta. Ia menghindari penggunaan bahasa yang emosional atau provokatif. Informasi yang disajikan terukur dan dapat diverifikasi. Kemudian menyorot upaya transparansi bila ada. Jika Jokowi atau timnya pernah berupaya untuk memberikan klarifikasi atau membuktikan keabsahan ijazahnya, framing positif akan menonjolkan upaya tersebut sebagai bukti transparansi dan komitmen terhadap kebenaran. Mengajak publik untuk fokus pada isu yang lebih penting. Framing ini mencoba mengalihkan perhatian publik dari isu ijazah ke isu-isu yang lebih substansial dan relevan bagi kehidupan masyarakat. Argumennya, isu ijazah hanyalah upaya untuk mengalihkan perhatian dari prestasi dan kinerja Jokowi. Menunjukkan dukungan dari berbagai pihak. Framing positif dapat menunjukkan dukungan dari berbagai pihak, seperti tokoh masyarakat, akademisi, atau partai politik untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap Jokowi. Penting untuk dicatat bahwa framing positif seperti halnya framing negatif juga dapat bersifat manipulatif jika tidak didasarkan pada fakta yang akurat dan objektif. Publik tetap bersikap kritis dan memverifikasi kebenaran informasi yang diterima. Kemudian terkait framing negatif. Framing negatif isu ijazah Jokowi umumnya bertujuan untuk mendiskreditkan dan menurunkan kepercayaan publik terhadapnya. Beberapa contoh framing negatif seperti menekankan keraguan dan ketidakpastian. Framing ini berfokus pada ambiguitas seputar ijazah Jokowi, menonjolkan pertanyaan dan keraguan tanpa memberikan bukti konkret pemalsuan. Hal ini menciptakan kesan bahwa ada sesuatu yang disembunyikan, meskipun belum tentu ada bukti yang mendukungnya. Contohnya, pemberitaan yang terus-menerus menyorot penolakan Jokowi untuk menunjukkan ijazah aslinya tanpa konteks yang seimbang. Menghubungkan dengan ketidakmampuan memimpin. Framing ini mencoba menghubungkan isu ijazah dengan ketidakmampuan Jokowi dalam memimpin. Argumennya, jika ijazahnya palsu, maka kredibilitas dan integritasnya dipertanyakan. Sehingga kemampuannya memimpin juga diragukan. Ini seringkali disampaikan secara implisit tanpa secara langsung menyatakan hubungan sebab akibat. Menggunakan bahasa dan visual yang provokatif. Framing negatif seringkali menggunakan bahasa yang emosional, mencurigakan, dan bahkan menghasut. Gambar atau video yang diedit
atau di luar konteks juga dapat digunakan untuk memperkuat narasi negatif. Tujuannya adalah untuk membangkitkan emosi negatif seperti kemarahan, ketidakpercayaan, dan kecurigaan pada publik. Kemudian menciptakan narasi konspirasi. Framing ini membangun narasi bahwa ada konspirasi besar yang melindungi Jokowi dan isu ijazah palsu hanyalah puncak gunung es dari masalah yang lebih besar. Narasi ini sulit untuk dibantah karena sifatnya yang spekulatif dan tidak terverifikasi. Menyerang kredibilitas lembaga verifikasi. Framing negatif dapat juga berupa serangan terhadap kredibilitas lembaga yang telah memverifikasi ijazah Jokowi seperti UGM. Tujuannya adalah untuk menentukan kepercayaan publik terhadap lembaga tersebut dan secara tidak langsung meragukan keabsahan ijazah yang telah diverifikasi. Penting untuk diingat bahwa framing negatif seringkali bersifat manipulatif dan tidak selalu didasarkan pada fakta yang akurat. Publik harus kritis dalam mengkonsumsi informasi dan memverifikasi kebenarannya sebelum mengambil kesimpulan. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih Anda orang-orang baik dan hebat telah mengikuti konten saya. Kita pasti akan ketemu lagi. Salam, Erianti Alfian Rusid.